Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar-kabari Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat yang terbesar. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu dan kita nggak ngalamin. Nabi Muhammad SAW ngebelah daripada bulan purnama, kita nggak ngalamin. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, kita nggak ngalamin. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan air dari jari jemarinya, kita nggak ngalamin. Tapi ada satu yang Allah Subhanahu wa taala sisain, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat ini yang Allah sisain adalah mukjizat yang terbesar dari seluruh mukjizat yang pernah Nabi Muhammad SAW lakukan di masa hidupnya. Apa mukjizat itu yang terbesar? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Nih Al-Qur'an. Yang kita tahu nih, Al-Quran kita punya pedoman namanya Al-Quranul Karim. Itu mukjizat yang terbesar. Nah, di kalangan kita, khususnya orang Islam, selalu ngapain aja tuh baca surat Yasin. Ya mau tahlil, baca Yasin. Ini baca Yasin. Ya, di pagi hari baca Yasin. Kenapa sih? Kok orang-orang kita tuh selalu aja ngapain aja baca Yasin? Subhanallah, ternyata surat Yasin ini adalah surat Surat yang banyak fadilahnya, hadirin. Banyak sekali fadilah dan manfaatnya yang sangat berguna untuk diri kita dan bahkan kita memerlukannya itu. Fadilah daripada membaca surat Yasin. Apa sih salah satunya dari seseorang membaca surat Yasin? Kita akan bahas beberapa fadilahnya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang baca surat Yasin karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampunin dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah. Dosa kita yang lalu diampunin dengan kita baca surat Yasin. Terus Rasulullah bilang apa lagi? Melanjutkan Rasulullah hadisnya, faqra'uha inda mautakum. Maka bacakanlah tuh surat Yasin. Nabi memerintahin kita nih. Kita diperintahin baca surat Yasin. Ketika kapan? Ketika kita menghadapi seseorang yang sakratul maut. Orang lagi kematian nih. Kita bacain surat Yasin. Nah, ini adalah perintah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nih Nabi yang bilang, kita baca surat Yasin di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunin di pagi harinya dosa-dosa kita. Subhanallah. Besar banget nih. Berarti kita membaca surat Yasin. Nah, mudah-mudahan dengan dua hadis ini menjadi motivasi bakal kita bahwa kita orang Islam nggak ada lagi alasan untuk apa? Oh, Allah tuh jauh dari aneh. Oh, aneh udah berbuat dosa, nggak bakalan Allah ampunin dosa kita. Ente baca surat Yasin. Apalagi sekarang banyak buku surat Yasin banyak. Yang belum bisa baca Latinnya, tapi belajar. Jangan sampai baca Latinnya terus. Belajar, baca surat Yasin. Dengan baca surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya kita diampunin sama Allah SWT. Bagaimana kalau di pagi harinya kita baca? Itu mah jangan dibilang udah. Kalau kita pagi harinya baca surat Yasin, otomatis di malam harinya
dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada celah bagi syaitan, bagi iblis, bagi musuh-musuh Allah yang menjerumuskan kita ke lubang kehinaan dan dosa kalau kita dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sehingga Allah Subhanahu wa taala terus mengampuni segala dosa-dosa kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.